Assalamualaikum dan salam sejahtera. Jumpa lagi di channel YouTube Ratna Sari Arahap dalam pembelajaran PLBJ untuk kelas 3 SD dan MI. Jangan lupa ya like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel ini. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan selalu diberi kesehatan ya anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu Ratna di pembelajaran PLBJ bab 2 ondel-ondel. Tetapi sebelum memulai pembelajaran ini kalian berdoa terlebih dahulu ya. Dan jangan lupa terapkan 5M. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari. Tujuan dari pembelajaran ini adalah peserta didik dapat menjelaskan sejarah ondel-ondel. Peserta didik dapat menyebutkan macam-macam ondel-ondel. Peserta didik dapat menjelaskan ciri ondel-ondel. Peserta didik dapat menjelaskan cara membuat ondel-ondel dan peserta didik dapat melakukan atau menunjukkan gerakan ondel-ondel. Nah, kita mulai ya pembelajaran ini. Betawi merupakan suku yang mendiami Jakarta. Salah satu budaya daerah suku Betawi berupa kesenian ondel-ondel. Ondel-ondel adalah kesenian boneka yang sudah ada sejak zaman pra-Islam di Pulau Jawa. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi tanjidor atau kelompok orkes kampung. Iringan musik yang mengiringi ondel-ondel biasanya berupa lagu daerah seperti kicir-kicir. Nah, anak-anak, ini ada gambar ondel-ondel melatar belakangi anak-anak sedang menari ya, diiringi lagu kicir-kicir. Di belakang juga ada gambar Monas. Nah, ini seringkali kita lihat ondel-ondel ya di dekat Monas, di sekitar Monas ya. Nah, itu ada ondel-ondel laki-laki dan ondel-ondel perempuan. Perhatikan gambar di bawah ini. Ini ada contoh ondel laki-laki dan perempuan. Gambar ini adalah gambar ondel laki-laki dan perempuan. Dapatkah kalian menunjukkan perbedaannya? Tulislah perbedaan dari kedua ondel-ondel tersebut. Nah, ayo menyimak mengenal sejarah ondel-ondel. Ondel-ondel merupakan simbol ibu kota Jakarta. Selain Tugu Monas, ondel-ondel merupakan ikon yang paling identik mencirikan kota Jakarta sebagai rumah asli bagi masyarakat Betawi. Ondel-ondel sudah ada di Jakarta sejak abad 16. Pada awalnya, ondel-ondel dikenal dengan istilah barongan ya. Zaman dulu bukan ondel-ondel namanya tetapi barongan. Dinamakan barongan karena wajah ondel-ondel pada zaman dahulu terkesan menyeramkan bagi yang melihatnya. Istilah ondel-ondel mulai terdengar perlahan menggantikan istilah barongan setelah seorang seniman Betawi bernama Haji Benyamin Sueb merilis lagu yang berjudul Ondel-Ondel. Penampilan ondel-ondel mulai berubah, lebih menarik dan tampak lebih bersahabat setelah Gubernur DKI Jakarta pada saat itu Bapak Ali Sadikin memperhalus sedikit demi sedikit wajah ondel-ondel dengan menghilangkan bagian taringnya. Nah, ini di samping ada gambar ondel-ondel pada zaman dahulu ya, terlihat sangat menyeramkan karena salah satunya giginya bertaring. Ih, serem ya. Dahulu kala, ondel-ondel dibuat masyarakat Betawi sebagai simbol penolak bala yang dapat melindungi masyarakat dari pengaruh roh jahat yang bergentayangan. Ondel-ondel pada awalnya sering dijadikan hiburan utama pada acara pernikahan adat masyarakat
Betawi ataupun di acara arak-arakan pengantin sunat. Saat ini fungsi ondel-ondel berubah sebagai penyemarak pesta rakyat, peresmian acara Kota Jakarta, ataupun untuk menyambut tamu kehormatan. Bahkan ondel-ondel saat ini banyak difungsikan sebagai ikon hiasan kota yang dipajang di jalan-jalan protokol, hotel-hotel, dan gedung perkantoran atau pemerintah di Jakarta. Pertunjukan ondel-ondel biasanya diiringi oleh tari musik tanjidor seperti gendang tepak, gendang kempul, kenong kemong, kecrek, gong, dan tehyan atau trompet ya, bass dan sukong. Lagu-lagu yang biasa dimainkan adalah lagu-lagu tradisional masyarakat Betawi bernuansa ceria, seperti lagu kicir-kicir, jali-jali, dan sebagainya. Tak jarang pertunjukan ondel-ondel diiringi juga dengan selingan atraksi pencaksilat Betawi. Dalam penampilannya, ondel-ondel memiliki gerakan khas yang dikenal dengan sebutan ngibing, yaitu gerakan memutar tubuh boneka sambil melompat-lompat dengan cepat menyerupai gerakan gasing. Momen pada saat ngibing adalah saat yang paling dinanti-nantikan penikmat ondel-ondel. Nah, ini ada gerakan ondel-ondel. Di masa kini, pertunjukan ondel-ondel sudah sangat jarang ditemui di acara-acara masyarakat Betawi. Perubahan zaman membuat acara tradisional masyarakat dibuat semakin ringkas, sehingga ondel-ondel yang dahulunya hampir selalu ada pada acara adat masyarakat Betawi kini mulai dihilangkan. Pertunjukan ondel-ondel kini hanya dapat dinikmati terbatas pada perayaan tertentu saja, seperti pada peringatan Hari Jadi Kota Jakarta atau pada festival kebudayaan Betawi yang diadakan para pegiat seni Betawi. Nah, perlu adanya kesadaran dari kita sebagai generasi muda untuk mau belajar membuat dan memainkan ondel-ondel agar kekayaan budaya kita tidak pernah punah termakan zaman. Jika bukan kita sendiri yang mencintai budaya asli, siapa lagi? Tentu kita tidak harus menunggu negara lain mengakui hasil kebudayaan kita, baru kita bergerak untuk mempelajari dan menjaga kebudayaan kita sendiri. Itu tentunya akan terlambat sekali jika itu terjadi ya. Berlatih. Ondel-ondel juga memiliki goyangan khas yang dikenal dengan nama ngibing, yaitu gerakan memutar tubuh dengan cepat. Peragakan gerakan ngibing yang seperti dilakukan boneka ondel-ondel. Lakukan secara berpasangan dengan temanmu. Mintalah bimbingan guru untuk memperagakan gerakan tersebut. Silakan berlatih ya, atau silakan melakukan prakteknya. Ayo menyimak. B. Keragaman bentuk ondel-ondel. Ondel-ondel berbentuk boneka besar berbentuk mirip manusia. Boneka ondel-ondel umumnya berukuran raksasa dengan tinggi sekitar 2,5 meter. Bagian wajah terbuat dari bahan kayu yang diberi ukiran dan dihias menyerupai wajah manusia. Bagian rangka badan ondel-ondel terbuat dari anyaman bambu menyerupai kurungan ayam yang dapat menampung satu orang dewasa sebagai penggerak boneka. Rangka badan dibalut dengan kain yang disusun menyerupai pakaian adat masyarakat Betawi. Pada bagian kepala ondel diberi ijuk yang disusun menyerupai rambut dan dihiasi mahkota yang terbuat dari lidi yang dilapisi dengan kertas warna-warni. Ini ada gambar proses pembuatan kerangka ondel-ondel ya di sebelahnya tuh. Jadi sebelum dikasih baju, bawahnya dikasih kerangka, baru disambungkan ke kepalanya ya. Selama ini banyak yang mengira bahwa mata ondel-ondel hanya sepasang saja, yaitu yang terdapat di bagian wajah. Akan tetapi sebenarnya mata ondel-ondel ada 3. Pernahkah kamu melihat pemain ondel-ondel mengintip keluar dari sebuah
Lubang kecil di bagian dada ondel-ondel. Pada bagian dada ondel-ondel terdapat sebuah lubang untuk memudahkan pemain ondel-ondel melihat arah jalan. Selain itu, melihat arah jalan juga agar ondel-ondel bergerak dengan benar. Lubang tersebut sebenarnya merupakan mata ketiga dari ondel-ondel selain dua buah mata yang terdapat di bagian wajah. Lubang di dada tersebut memiliki filosofi bahwa sebagai manusia, selain melihat dengan mata, kita harus dapat melihat dengan hati, peka dan peduli terhadap sesama dan lingkungan. Boneka ondel-ondel selalu disandingkan berpasangan, yaitu boneka laki-laki dan boneka ondel-ondel perempuan. Hal tersebut melambangkan keharmonisan kehidupan masyarakat Betawi yang selalu berdampingan walaupun berbeda-beda. Boneka ondel-ondel identik dengan paduan warna yang beragam dan cenderung mencolok. Warna-warni ini mengundang rasa penasaran halayak untuk selalu tertarik melihat ondel-ondel. Ditambah lagi ekspresi wajah ondel-ondel yang dibuat menyerupai orang tersenyum. Pemberian warna-warna cerah dan wajah tersenyum pada ondel-ondel ini bukan tanpa sebab, melainkan juga melambangkan keramahan, keceriaan, dan keterbukaan masyarakat Betawi dalam menerima keragaman yang ada di sekitar mereka. Baca dan simaklah syair lagu ondel-ondel di bawah ini. Nyanyikan bersama dengan teman-temanmu dengan bimbingan guru ya. Yuk kita bernyanyi bersama-sama, tapi mohon maaf ya jika suara Bu Guru tidak terlalu bagus. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Nyok kita nonton ondel-ondel. Nyok kita ngarak ondel-ondel. Ondel-ondel ada anaknya. Anaknya ngigel teriteran. Mak bapak ondel-ondel ngibing. Ngarak penganten disunatin. Goyangnya asik dut-endutan. Yang ngibing igel-igelan. Plak gumblang guplak plak plak. Gendang nyaring ditepak. Yang ngiringin nandak. Pade surak-surak. Tangan isel ngejailin kepala anak ondel-ondel, taruhin puntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jejingkrakan, kepalanya nyale berkobaran. Yang ngarak pade kebingungan, disiramin air comberan. Nah, begitulah ya anak-anak. Jika kalian ingin belajar lagu tentang ondel-ondel, kalian bisa lihat di YouTube ya. Kalian klik kuncinya, kata kuncinya lagu ondel-ondel ya. Itu akan lebih mantap lagi. Nah, ini aspek yang dinilai oleh bu guru kalian atau bapak bu guru kalian ya ketika kamu menyanyi nih. Aspek 1, suara lantang, ucapan jelas, nada sesuai dengan lagu dan not, maka skormu 4. Suara cukup, ucapan cukup, jelas, nada cukup, skormu 3, baik ya. Suara kurang, lantang, ucapan kurang jelas, nada kurang sesuai, skormu 2. Suara tidak terdengar jelas, ucapan tidak jelas, nada tidak sesuai, ya skormu 1. Jangan sampai skor 1 loh, itu kurang sekali. Kalau bisa kamu usahakan yang skor 4 di suara ya. Dan di ekspresi juga harus skor 4 ya. Ekspresi gembira, ceria, jelas terlihat. Tuh, itu sangat baik skor 4. Skor 3 ekspresi cukup terlihat. Baik ya. Di skor 2 cukup, ekspresi kurang terlihat. Di skor 1 kurang, ekspresi tidak terlihat sama sekali. Diusahakan di skor 4 semua ya harusnya ya. Ayo menyimak. Nah, di bagian C ini kita akan menyimak ragam kepala ondel-ondel.
Ondel-ondel sangat kaya akan keberagaman bentuk dan warna, mulai dari bentuk kepala, hiasan, model wajah, dan pakaian yang dikenakan. Namun, ada satu kesamaan yang dapat kita lihat pada ragam ondel-ondel yang ada. Perhatikan beberapa macam kepala ondel-ondel di samping nih. Kalian perhatikan ya kepalanya nih khususnya. Ada kesamaannya ya. Di mana ya? Iya betul. Di warna wajah ondel-ondel perempuan warnanya putih. Ondel-ondel laki-laki warnanya merah. Dan ada kumisnya ya. Kalau laki-laki perempuan putih memakai gincu ya. Kira-kira maknanya apa ya? Iya, melambangkan merah putih. Merah artinya berani, putih model hiasan kepala suci. Dan pakaian yang dikenakan ondel-ondel tersebut sangat beragam dan berwarna-warni. Namun ada satu kesamaan yang terdapat dari beberapa gambar tersebut. Dapatkah kalian menemukan kesamaan ciri pada beberapa gambar ondel-ondel? Tadi di gambar 2.8 dapat ya tadi ya sudah kita sebutkan persamaan ciri yang terdapat pada beberapa gambar ondel-ondel tersebut dapat kita temui pada bagian wajah. Masing-masing pasangan ondel-ondel selalu terdiri dari satu wajah ondel-ondel berwarna merah dan satu wajah ondel-ondel berwarna putih. Wajah ondel-ondel berwarna merah melambangkan ondel-ondel laki-laki ya. Selain wajah yang berwarna merah, ondel-ondel laki-laki juga dilengkapi dengan kumis tebal dan dibalut pakaian khas Betawi berwarna gelap. Warna merah pada wajah ondel-ondel laki-laki melambangkan keberanian. Pada saat ondel-ondel perempuan, wajah ondel-ondel biasanya berwarna putih dan bergincu. Warna putih pada wajah ondel-ondel perempuan melambangkan kesucian. Ondel-ondel perempuan memakai kebaya tradisional khas Betawi dengan ciri khas warna yang terang dan mencolok, sehingga menyerupai perempuan Betawi yang cantik. Meskipun sama-sama berukuran besar, perawakan ondel-ondel perempuan umumnya lebih ceria dan tidak berkesan menyeramkan, seperti halnya ondel-ondel laki-laki ya. Ayo berlatih membuat bendera kepala ondel-ondel. 1. Carilah model ondel-ondel yang kamu sukai dari internet. Minta bantuan orang tuamu untuk mencari sketsa sepasang ondel-ondel dan mencetaknya di selembar kertas HPS. 2. Jiplaklah sketsa ondel-ondel tersebut pada selembar kertas HPS dengan menggunakan kertas buram. 3. Perkaya gambar ondel-ondel kalian dengan menambahkan detail-detail lain yang kalian anggap perlu, misalnya bagian pakaian, bagian kepala, bagian wajah, dan sebagainya. 4. Warnai hiasan ondel-ondel tersebut sehingga menjadi gambar yang indah dan sempurna. Jangan lupa memberi ciri khusus pada ondel-ondel buatanmu untuk menandakan warna ondel-ondel laki-laki dan warna ondel-ondel perempuan ya. Menandakan mana yang ondel-ondel laki-laki dan yang mana ondel-ondel perempuan ya. Nomor 5. Ambil batang sumpit, beri lem dan tempelkan pada bagian belakang ondel-ondelmu sehingga menyerupai bendera yang dapat dipegang. Jangan lupa minta guru dan temanmu untuk menilai hasil karyamu. Selamat mencoba ya. Ayo biasakan cintai budaya bangsamu dengan turut serta mempelajari kesenian ondel-ondel, baik pembuatan bonekanya maupun pertunjukannya. Mari tanamkan sikap bangga melestarikan ondel-ondel sebagai kekayaan budaya bangsa. Refleksi, apakah kamu sudah dapat menggambar ondel-ondel? Bagaimana caramu mengekspresikan ondel-ondel buatanmu agar tampak indah? Ya, kamu harus dengan menggunakan warna-warna yang ceria, ya, warna-warna yang bagus dan kreasimu, ya, bisa melihat dari yang tadi disarankan dari internet. Rangkuman. 1. Ondel-ondel
merupakan nama sepasang boneka besar yang sering ditampilkan dalam pesta-pesta rakyat Betawi. 2. Dahulu kala ondel-ondel berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang bergentayangan. 3. Ondel-ondel selalu ditampilkan berpasangan dengan ekspresi khas wajah yang tersenyum lama. Hal ini melambangkan keharmonisan dan keramahan masyarakat Betawi di lingkungannya. Warna wajah pada ondel laki-laki dan perempuan yaitu laki-laki merah dan perempuan putih, melambangkan warna bendera nasional Indonesia memiliki arti merah pemberani dan putih suci. 5. Ondel-ondel memiliki mata berupa lubang di bagian dada. Ondel-ondel yang bermakna bahwa sebagai manusia kita harus dapat melihat dengan hati. Nah, sekarang kita ke evaluasi ya. Nomor 1, bahan untuk membuat kerangka ondel-ondel raksasa adalah apa? A. Bambu. B. Kayu jati. C. Rotan D. Besi. Iya, betul. Kita jawab bambu. 2. Berikut ini lagu yang sering mengiringi pertunjukan ondel-ondel. Kecuali A. Kicir-kicir. B. Jali-jali. C. Ondel-ondel. Atau D. Manuk dadali. Kecuali ya. Iya, betul. Ini kalian pintar ya. Manuk dadali adalah lagu dari daerah Jawa Barat ya. Nah, sekarang nomor 3. Ijuk yang berada di kepala ondel-ondel diibaratkan sebagai bagian titik-titik dari ondel-ondel. A. Alis. B. Kumis. C. Rambut. D. Jambang. Betul, yang C ya. Adalah rambut. 4. Gerakan khas pada pertunjukan ondel-ondel dikenal dengan sebutan B. Ningnong. A. Ningnong. B. Ngibing. C. Ngarak. C. D. Ngiring. Ya, betul, yang B. Kita pilih ya. Ngibing. Pada ondel-ondel laki-laki, wajah ondel-ondel dibuat berwarna merah. Hal ini melambangkan apa? Keseraman, kejujuran, keberanian, atau kesucian? Ya, betul. Keberanian, yang C ya. Kita lanjut. Nah, sekarang ke bagian B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1. Tujuan orang Betawi menciptakan ondel-ondel adalah apa ya? Tadi kan kita sudah bahas. Iya, tujuannya dahulu sebagai simbol penolak bala. Nomor 2. Salah satu ciri khas yang menandakan bahwa boneka ondel-ondel adalah perempuan yaitu, siapa yang masih ingat? Aduh, baru saja kita pelajari ya anak-anak ya. Ya, wajahnya berwarna putih dan bergincu ya. Nomor 3, mahkota atau hiasan kepala ondel-ondel umumnya terbuat dari lidi yang dilapisi dengan kertas warna-warni. Ini mahkota atau hiasan yang di kepalanya ondel-ondel ya. Nomor 4, wajah ondel-ondel terbuat dari bahan apa yo? Masih ingat? Iya, dari bahan kayu yang diberi ukiran dan dihias menyerupai wajah manusia. Nomor 5, pada zaman dahulu pertunjukan ondel-ondel biasanya dapat ditemui pada acara hiburan pernikahan adat masyarakat Betawi ataupun di acara arak-arakan pengantin sunat ya. Kita lanjut. Kita ke bagian C ya. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut dengan tepat. Nomor 1, sebutkan perbedaan fungsi ondel-ondel pada zaman dahulu dan masa kini. Ayo apa? Nah, ini jawabannya. Kalau dulu berfungsi sebagai hiburan pada acara pernikahan adat masyarakat Betawi ataupun di acara arak-arakan pengantin sunat. Dan kini sudah berfungsi sebagai penyemarak pesta rakyat, peresmian acara Kota Jakarta, ataupun untuk menyambut tamu kehormatan nih fungsinya sebagai ini. Dan juga sebagai ikon-ikon di
hotel, di kantor pemerintahan DKI Jakarta ya, itu juga bisa kalian tambah ya. 2. Mengapa ondel-ondel selalu tampil berpasangan? Coba kamu jelaskan. Iya, karena hal tersebut melambangkan keharmonisan kehidupan masyarakat Betawi yang saling berdampingan walaupun berbeda-beda. 3. Jelaskan tentang ragam kepala ondel-ondel. Nah, kepala ondel-ondel diberi ijuk yang disusun menyerupai rambut dan dihiasi mahkota terbuat dari lidi yang dilapisi dengan kertas warna-warni. Nih, ragam kepala ondel-ondel seperti ini ya. Nah, nomor 4. Apa fungsi dan makna lubang yang terdapat di dada boneka ondel-ondel? Jelaskan. Ya, tadi kita sudah bahas ya di pembelajarannya. Nah, ini dia fungsinya untuk memudahkan pemain ondel-ondel melihat arah jalan dan agar dapat bergerak dengan benar ya. Dia ngintip dari lubang tersebut ya pemainnya. Maknanya sebagai filosofi, sebagai manusia selain melihat dengan mata juga harus dapat melihat dengan hati ya. Peka dan peduli pada sesama dan lingkungan. Nah, jadi dilambangkan itu lubang yang di tengah yang di dada adalah mata ketiga ya. Bagaimana cara melestarikan ondel-ondel agar tidak termakan zaman? Nah, bagaimana ya? Iya, dengan cara perlunya ada kesadaran dari kita sebagai generasi muda untuk mau belajar membuat atau memainkan ondel-ondel, misalnya dengan mengadakan festival ondel-ondel ya, lomba membuat ondel-ondel, lomba menghias ondel-ondel. Wah, banyak sekali yang bisa kita lakukan ya agar tidak punah termakan zaman atau kita seringkan memainkan boneka ondel-ondel ya. Nah, demikianlah anak-anak pembahasan kita di bab 2. Nah, demikianlah pembelajaran lingkungan dan budaya Jakarta atau PLBJ di bab 2 ini. Terima kasih ya kalian telah menyaksikan pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di bab 3. Ditarik kicir-kicir. Jangan lupa ya, like, share, comment, and subscribe-nya di YouTube Ratna Saria Rahab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.